Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Dan teman-teman, di video kali ini aku akan mengelola pendapatan mingguan sebesar Rp350.000 per minggu. Ini tuh merupakan request dari salah satu subscriber aku yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui komentar di YouTube ya Mam. Dan untuk pertanyaan selengkapnya teman-teman bisa melihat di layar berikut ini ya. Nah, ini tuh request dari Bunda F dengan kondisi keluarga terdiri dari suami, istri, dan juga mempunyai 3 orang anak ya Mam. Nah, di sini teman-teman, aku itu tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita bisa saling sharing bersama dan juga belajar bersama-sama ya Mam, untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik lagi. Nah, di sini teman-teman, aku sudah menuliskan untuk pendapatannya, yaitu per minggu sebesar Rp350.000, atau kalau kita kali 4 minggu 1 bulannya itu sekitar Rp1.400.000 ya Mam. Dan teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video sederhana aku ini. Semoga saja di video aku ini ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya supaya kalian selalu update video terbaru dari Mami Channel. Di sini teman-teman, aku lanjut ke rinciannya. Yang pertama, di sini aku buatkan rincian untuk kewajiban mingguan. Nah, yang pertama di sini untuk membayar SPP anak per minggunya yaitu sebesar Rp30.000. Dan teman-teman, untuk mengelola pendapatan ini aku menggunakan metode amplop. Jadi di sini teman-teman, kita akan membuat budgeting dengan menggunakan amplop untuk membantu kita dalam mengelola keuangan ya Mam. Nah, di sini langsung aja untuk uangnya sebesar Rp30.000. Di sini aku masukkan ke dalam pos anggaran untuk SPP anak ya Mam. Nah, teman-teman, lebih mudah kalau uangnya itu kita recehkan seperti ini ya. Jadi nanti uangnya itu bakalan pas gitu. Misalkan tidak ada uang receh, jadi total kewajiban kita masukkan ke dalam satu amplop. Lalu kita beri keterangan untuk membayar apa saja gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman lanjut untuk anggaran yang kedua, yaitu untuk membayar cicilan hutang per minggunya sebesar Rp50.000. Dan untuk uangnya sebesar Rp50.000 sudah aku amankan di dalam amplop ya Mam. Nah, di sini teman-teman, untuk pos yang ketiga yaitu untuk membayar listrik per minggunya sebesar Rp25.000. Nah, teman-teman, di sini langsung aja anggarannya di sini kita masukkan ke dalam amplop ya Mam. Jadi teman-teman, untuk kewajiban di sini ada 3 pos keuangan ya. Yang pertama untuk SPP anak, lalu untuk cicilan dan juga untuk membayar listrik ya Mam. Dan teman-teman, untuk anggaran yang dibutuhkan per minggunya yaitu sebesar Rp105.000. Nah, dari pendapatan per minggu sebesar Rp350.000, di sini masih tersisa
Rp240.000 ya Mam. Nah, di sini belum aku anggarkan untuk kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya. Semoga saja di sini untuk anggarannya itu bisa cukup ya Mam. Tapi kita lihat aja apakah untuk anggarannya ini bisa mencukupi atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman aku sudah mulai membuat anggaran untuk kewajiban pokok mingguan ya. Nah, untuk poin-poinnya di sini terdiri untuk membeli beras, kemudian juga gas, belanja bulanan dan juga untuk biaya makan ya teman-teman. Jadi di sini 4 pos keuangan itu yang paling wajib kita penuhi ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja untuk anggaran yang pertama yaitu untuk membeli beras. Nah, untuk anggarannya per minggu aku anggarkan sebesar Rp55.000 ya Mam. Kalau di daerah aku harga beras saat ini per kilonya yaitu sebesar Rp11.000 dan itu sudah dapat beras yang bagus gitu ya teman-teman. Nah, kalau di daerah teman-teman untuk harga beras berapa ya? Nah, teman-teman bisa sharing-sharing di kolom komentar. Nah, di sini teman-teman untuk anggaran beras sudah aku amankan di dalam amplop sesuai dengan posnya. Lalu yang kedua yaitu untuk membeli gas per minggu yaitu sebesar Rp20.000 dan di sini teman-teman uangnya sebesar Rp20.000 aku masukkan ke dalam amplop untuk anggaran gas ya teman-teman. Dan di sini lanjut untuk belanja bulanan. Nah, ini tuh belanjanya itu aku buat mingguan gitu ya teman-teman. Jadi sesuai dengan anggaran di sini. Jadi kalau di total untuk 1 bulan untuk berbelanja bulanan yaitu Rp200.000 dan untuk 1 minggu aku anggarkan Rp50.000 ya Mam. Lalu yang terakhir di sini untuk biaya makan per minggunya aku anggarkan sebesar Rp100.000 dan untuk uangnya di sini aku masukkan ke dalam amplop untuk biaya makan ya teman-teman. Nah, semoga saja anggaran Rp100.000 ini bisa mencukupi ya. Tapi untuk jumlah anggota keluarga yang lumayan banyak di sini mungkin harus sedikit berhemat gitu ya teman-teman. Jadi kita juga harus mencari penghasilan tambahan biar keuangan ini bisa cukup gitu ya. Karena di sini setelah aku total ya teman-teman untuk kewajiban dan juga kebutuhan pokok itu hanya tersisa Rp20.000 saja untuk uangnya. Sedangkan di sini masih banyak sekali pos-pos keuangan yang belum dianggarkan ya teman-teman. Dan untuk sisa tadi sebesar Rp20.000 per minggu itu aku anggarkan untuk jajan anak ya teman-teman. Karena biasanya anak-anak itu kan setiap hari selalu minta jajan gitu ya teman-teman. Dan sisa ini bisa untuk jajan anak. Nah, di sini untuk anggaran yang belum kita anggarkan sama sekali. Yang pertama ada kuota, kemudian untuk dana darurat, tabungan dan juga untuk bersedekah ya Mam. Dan di sini aku doakan semoga pendapatan keluarga dari Bunda F naik agar kebutuhan bisa tercukupi ya Mam. Nah, di sini teman-teman kurang lebih seperti itu cara mengelola pendapatan per minggu sebesar Rp350.000. Dan untuk saran dari aku di sini Bunda F bisa mencoba untuk mulai membuat usaha sampingan seperti berjualan online atau berjualan sayur dan juga lauk matang. Nah, teman-teman kalau kita punya usaha sendiri tentunya terdapat resiko ya. Kalau misalkan pengen penghasilan tambahan yang minim akan resiko, nah teman-teman bisa menawarkan jasa seperti jasa ojek ataupun jasa cuci gosok dan seperti juga jasa antar barang gitu ya teman-teman. Nah, sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan di sini dapat menginspirasi dan juga bermanfaat.
buat Bunda F dan juga bunda-bunda lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula. Dan di sini sebelum berpisah aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.